Wang Bao tak sengaja bertemu labu ajaib. Ia ambil batu dan siap melempar. Namun batu itu malah ditangkap oleh sebuah tangan. Labu itu berkata bahwa ia adalah labu ajaib yang sering diceritakan oleh nenek Wang Bao. Labu ini berkata bahwa Wang Bao adalah anak yang beruntung karena bertemu dengannya. Karena ia bisa mengabulkan semua keinginannya. Mendengar hal itu, Wang Bao berjalan mendekat. Ia mencoba memastikan apakah labu ini benar bisa mengabulkan semua permintaannya. Dengan lantang labu ini menjawab iya. Malah labu ini menantangnya untuk membuktikan. Wang Bao memintanya untuk membuktikan untuk menangkap seekor ikan. Labu ini berkata itu sangatlah mudah, tapi ikannya masih nggak ada. Wang Bao merasa dirinya telah ditipu. Labu ini kemudian menjelaskan bahwa Wang Bao harus bisa menjaga rahasia jika ingin melihat sihirnya. Wang Bao pun berjanji akan merahasiakannya. Lalu, labu ajaib ini mengeluarkan sihirnya. Seketika, ikan emas melompat keluar dari dalam sungai. Ikan-ikan itu berterbangan dan membuat Wang Bao terbelalak. Ratusan ikan pun melayang di udara. Labu ajaib membuktikan sihirnya bukanlah omong kosong belaka. Wang Bao masih terkesima sambil melihat sekeliling. Wang Bao memilih ikan yang ingin ia tangkap. Ratusan ikan melayang di udara. Labu ajaib ini membuktikan sihirnya bukanlah omong kosong belaka. Wang Bao masih terkesima sambil melihat sekeliling. Wang Bao memilih ikan yang ingin ia tangkap. Dari balik bahunya, labu ajaib ini berkata, ia juga bisa mendatangkan makanan. Kue, es krim, kentang goreng, dan lain-lain ia wujudkan dengan sihirnya. Wang Bao duduk sambil makan. Jagung pun ia sambar. Labu ajaib ini berkata bahwa Wang Bao bisa memakan apapun yang ia mau, tanpa harus dibayar. Haha. Terakhir semangkok ramen menjadi makanan penutup. Lalu Wang Bao pun kekenyangan. Tiba-tiba Wang Bao berkata sebenarnya ia sangat ingin naik pesawat karena ia belum pernah mencobanya. Labu ajaib ini berkata itu sangatlah mudah. Bergegas ia datang ke lapangan terbuka. Ia mendatangkan pesawat. Tanpa menunggu lama, labu ajaib ini meminta Wang Bao segera menaikinya. Mesin dinyalakan. Pesawat itu siap lepas landas di jalan yang mengarah ke sungai. Ternyata pesawat itu benar-benar membawa Wang Bao mengudara di atas hutan Sumatera. Bebek-bebek mengikuti mereka di kanan dan kiri. Mereka terbang melewati jembatan dan pergi mengarah ke kota. Kecepatan ditambah. Akhirnya mereka pun tiba di sekolah Wang Bao. Pesawat itu mendarat dengan selamat.